Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih merasakan nikmatnya hingga saat ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cita Masfa Ramadhani. Saya kelas 1C PAI semester 1. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah bentuk Islam yang berkembang di Indonesia dan kawasan Nusantara yang disesuaikan dengan budaya lokal, kearifan lokal, dan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia. Islam Nusantara juga merujuk pada praktik dan pemahaman ajaran Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia, yang dipengaruhi oleh budaya lokal, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Istilah ini menekankan bahwa Islam di Indonesia tidak hanya merupakan agama yang dibawa dari luar, tetapi juga beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah masuknya Islam ke Nusantara, yaitu yang pertama melalui perdagangan. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India membawa ajaran Islam ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Selanjutnya yaitu melalui penyebaran yang dilakukan oleh para ulama. Ulama dan wali songo atau yang 9 wali berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mereka menggunakan pendekatan yang ramah dan mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal untuk menarik minat masyarakat. Selanjutnya adalah karakteristik Islam Nusantara. Yang pertama adalah sinkretisme. Islam Nusantara seringkali menggabungkan elemen-elemen budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya, dalam perayaan hari besar keagamaan, banyak tradisi lokal yang tetap dipertahankan. Yang kedua adalah toleransi. Masyarakat Muslim di Nusantara dikenal memiliki toleransi yang tinggi terhadap agama dan kepercayaan lain. Hal ini terlihat dalam interaksi sosial di masyarakat yang multikultural. Yang ketiga adalah praktik keagamaan. Praktik ibadah dalam Islam Nusantara seringkali berbeda dengan praktik di negara-negara Muslim lainnya. Contohnya, cara berdoa, ritual pernikahan, dan perayaan hari besar keagamaan seringkali disesuaikan dengan tradisi lokal. Yang keempat, pendidikan dan pesantren. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan pemahaman agama di Indonesia. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya. Selanjutnya adalah peran Islam Nusantara dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah identitas budaya. Islam Nusantara menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam seni, sastra, musik, dan arsitektur yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang kedua, keharmonisan sosial. Dengan semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama,
Islam Nusantara berkontribusi pada stabilitas sosial dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh Islam Nusantara. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Islam Nusantara. Yang pertama adalah modernisasi dan sekularisasi. Globalisasi membawa pengaruh besar pada pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Modernisasi seringkali diiringi oleh sekularisasi yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Islam Nusantara perlu menyeimbangkan antara kemajuan modern dengan nilai-nilai Islam yang berakar pada budaya lokal. Yang kedua adalah radikalisme dan ekstremisme. Ancaman radikalisme dan ekstremisme dapat merusak citra Islam Nusantara yang dikenal sebagai Islam yang damai dan toleran. Radikalisme bisa menyusup melalui media sosial dan internet, sehingga penting bagi masyarakat untuk terus mengedukasi diri dan menyebarkan pemahaman Islam yang moderat. Yang ketiga adalah pemahaman yang kurang mendalam tentang Islam Nusantara. Tidak semua masyarakat memahami dengan baik konsep Islam Nusantara. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang Islam Nusantara. Yang keempat, pengaruh budaya asing. Budaya asing yang masuk tanpa filter dapat mengikis budaya lokal dan nilai-nilai Islam Nusantara. Tantangan ini membutuhkan usaha keras untuk mempertahankan dan memperkuat identitas budaya lokal dalam praktik keagamaan. Selanjutnya yang kelima adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keagamaan. Umat Islam di Indonesia harus terus berupaya memperkuat ekonomi umat melalui kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi untuk menghadapi tantangan globalisasi. Islam Nusantara adalah contoh bagian ajaran Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi keislaman. Konsep ini mengajarkan kita pentingnya toleransi, keberagaman, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.